Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya itu adalah termokimia. Jadi untuk materi termokimia, dari istilahnya saja kita sudah bisa tahu bahwa di sini ada termo, istilah termo, istilah termo ini pasti berhubungan dengan suhu, kemudian ada suatu reaksi kimia. Nah, kemudian jadi kalau misalnya secara definisi kita bisa mengartikan bahwa termokimia adalah cabang dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dengan panas. Nah, apa saja yang dipelajari di situ? Yang pertama adalah perubahan energi yang menyertai reaksi tersebut. Kemudian yang kedua reaksi kimia yang berlangsung secara spontan. Yang ketiga adalah kedudukan keseimbangan. Di sini kita awali dulu dari apa itu reaksi eksoterm dan endoterm. Jadi reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang pada saat berlangsung disertai dengan pelepasan panas atau kalor. Jadi kalau misalnya suatu reaksi itu seandainya bisa kita pegang, maka kita merasa tangan kita panas. Nah, itu adalah indikator bahwa di situ adalah terjadi reaksi eksoterm. Nah, misal nih bisa dicontohkan untuk kehidupan sehari-hari. Misal kita memegang rinso yang dicampur deterjen yang dicampur dengan air. Nah, apa yang terjadi di situ? Maka tangan kita akan terasa panas. Yang banyak ya, bukan yang sedikit itu. Nah, ketika tangan kita merasa panas, berarti di situ ada sebuah reaksi yang disertai dengan pelepasan panas atau kalor. Nah, ketika kita merasa panas, maka itu adalah salah satu contoh reaksi eksoterm. Nah, di sini bisa saya contohkan reaksi eksoterm itu misal N2 dengan H2. Nah, ketika nitrogen dengan hidrogen ini bereaksi, maka akan membentuk NH3 atau amonia. Di situ energi yang dilepaskan sebesar minus 26,78 kilokalori. Nah, biasanya kalau misalnya reaksi eksoterm itu bisa kita lihat ciri khasnya, itu dia tandanya nih negatif. Kemudian untuk reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang berhubungan, reaksi yang pada saat berlangsung membutuhkan panas. Jadi menyerap panas dari lingkungan. Nah, di sini panas ditulis dengan tanda positif. Misalnya di sini tadi kalau tadi yang eksoterm pembentukan NH3, sekarang penguraian NH3. Jadi kalau misalnya NH3 itu diuraikan, maka akan membentuk N2 dan 3H2, di mana di situ akan terjadi penyerapan panas atau kalor dari lingkungan. Selanjutnya adalah kita membahas tentang entalpi. Jadi entalpi itu bisa disimbolkan dengan delta H. Karena perubahan entalpi berarti kita nulisnya adalah delta H. Nah, pengertiannya adalah perubahan entalpi adalah perubahan panas dari suatu reaksi pada suhu dan tekanan yang tetap, yaitu selisih antara entalpi zat dikurangi dengan entalpi zat reaktan. Jadi kalau misalnya kita itu melakukan suatu reaksi, maka ada yang namanya reaktan. Reaktan itu cirinya adalah di sebelah kiri tanda panah. Kemudian ada akan menjadi produk. Produk itu adalah di kanan tanda panah. Nah, perubahan entalpi itu adalah perubahan panas dari reaksi pada suhu dan tekanan yang tetap, yaitu selisih antara entalpi zat atau produk dikurangi dengan reaktan. Nah, di sini rumusnya adalah delta H sama dengan H, berarti entalpi pada misalnya di sini H itu hasil, tapi boleh disebut produk juga boleh, HP juga boleh, kemudian dikurangi HR, reaktan. Nah, di mana delta H adalah perubahan entalpi. Nah, kalau di sini tuh H itu adalah entalpi, H kecilnya ini adalah hasil reaksi. Kalau misalnya mau ditulis HP juga boleh.
Kemudian HR itu adalah entalpi zat reaktannya. Di sini saya contohkan perubahan entalpi pada reaksi eksoterm. Berarti reaksi eksoterm dia zat P P dan R adalah zat reaksinya, hasil reaksinya atau produknya. Kemudian X ini adalah besarnya panas reaksi. Nah, menurut hukum kekekalan energi, jadi panas dari P plus Q itu adalah sama dengan panas dari produk ditambah dengan energi yang dihasilkan. Nah, sehingga kita bisa menuliskan entalpi reaktan sama dengan entalpi produk ditambah X kalori. Sehingga X kalori ini itu adalah entalpi reaktan, entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Sehingga delta-nya bisa kita ketahui delta H dari suatu reaksi di sini adalah minus X kilokalori. Jadi ini tuh adalah penjelasan kenapa rumus dari sebuah penentuan delta H itu seperti ini. Nah, dari sini ya. Itu yang untuk reaksi eksoterm ya, pada reaksi eksoterm. Kemudian kalau reaksi endoterm bagaimana? Jadi karena reaksi endoterm berarti reaktannya itu berubah menjadi produknya berubah menjadi produk R ini menjadi P dan Q, menjadi reaktan P dan Q dan menghasilkan X kali, sehingga delta H-nya itu adalah delta H dari P dan Q yang sebelah kanan dikurangi H dari P dan Q dikurangi H dari R. Sehingga nilai kalorinya itu adalah X kalori. Nah, makanya kalau misalnya reaksi endoterm itu nilainya positif. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa besarnya perubahan entalpi sama dengan besarnya panas reaksi, tetapi dengan tanda berlawan. Kemudian ini ada contoh, hitung entalpi perubahan CH4 dalam wujud gas menjadi CO2 plus H2O pada temperatur 190 derajat Kelvin jika diketahui pada temperatur tersebut delta H CH4 itu minus 74,873 kJ per mol, kemudian delta H dari oksigen adalah 0 kJ per mol. Nah, untuk mengerjakannya berarti kita harus tahu reaksinya dulu ya. Jadi reaksinya di sini itu kan karena di situ adalah reaksi pembakaran, berarti adalah CH4 ditambah U2 menjadi CO2 plus 2H2O. Berarti delta reaksinya itu adalah H entalpi dari CO2 di sini ditambah 2 dikali H2O. Jadi 2 dikali H2O itu karena ada koefisien di depan 2 ini. Kemudian dikurangi H dari CH4 dan oksigen. Jadi untuk mengetahui delta H, kita pakai yang tadi. H dari produk dikurangi H dari reaktan. H dari produk sebelah kanan, H dari reaktan sebelah kiri. Oleh karena itu, kita nulisnya HCO2 dulu, kemudian ditambah H2O. Karena H2O ada 2, maka dikalikan 2. Kemudian dikurangi dari H, CH4, dan oksigen. Nah, ini CH4-nya di sini, kemudian oksigennya, karena dia punya koefisien 2, maka dikalikan 2. Nah, maka delta H-nya menjadi
diketahui ini minus 393,522. Kita tulis di sini, kemudian 2 dikalikan minus 271. Kemudian kalau CH4 tadi minus 74,873. Kemudian yang oksigen tadi 0. Maka kita akan menemukan delta H-nya adalah minus 802,303 kJ per mol. Maka kalau misalnya tandanya negatif, maka reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm. Untuk menentukan perubahan entalpi itu harus pada tekanan dan suhu temperatur yang tetap ya. Artinya apa? Kalau misalnya tidak boleh berubah, misalnya pada suhu 273 Kelvin ya di situ gitu. Jadi nggak boleh satunya misalnya 200 kemudian yang satunya 300. Nah, begitu pula dengan tekanannya harus tetap. Nah, untuk menentukan sebenarnya menentukan berapa besar sebuah kalor atau panas yang dimiliki oleh suatu zat bisa menggunakan kalorimeter. Itu alat untuk menentukan kalori. Untuk perubahan entalpi, jadi reaksi tertentu, misalnya satu reaksi dalam larutan atau reaksi gas yang tidak mengalami perubahan koefisien antara sebelum dan sesudah reaksi. Nah, coba kita lihat. Di sini contohnya pada perubahan 12,425 gram karbon menjadi CO suhu reaksi 300 derajat terjadi kenaikan suhu sebesar 0,484. Nah, apabila panas jenis kalori itu 200, berapa delta H tiap mol karbon yang dibakar? Oke, di sini ada keterangan bahwa 12 gram karbon dibakar, kemudian berubah menjadi CO2. Maka reaksinya jadi C plus O2, karena reaksi pembakaran itu membutuhkan oksigen ya. C plus O2 menjadi CO2. Nah, ini koefisiennya sudah sama, di sebelah kiri C-nya 1, di sebelah kanan juga C-nya 1, di sebelah kiri di sini oksigennya 2, di sebelah kanan juga oksigennya 2. Nah, kemudian jadi untuk menentukan kalor di atas, maka panas jenis kalor dengan suhu ini berapa 0,484, kemudian dibagi dengan mol C. Mol itu kalau misalnya di situ kan diketahui gram per mr, di mana gram masanya C adalah 12,435 dibagi dengan massa C 12, sehingga hasilnya adalah 93,414 kilokalori. Nah, berarti pada pembakaran 1 mol C maka akan dibebaskan panas sebesar 93,414 kilokalori, sehingga delta H-nya adalah minus 93,414 kilokalori. Pembahasan selanjutnya adalah tentang hukum Hess. Jadi hukum Hess itu adalah isi hukum Hess berbunyi kalau reaksi dari suatu tidak tergantung reaksi langsung tahap atau beberapa tahap. Jadi kalau reaksinya tidak bergantung dari tahapan reaksi ya. Nah, di sini hukum Hess sangat penting digunakan untuk menghitung kalor reaksi yang tidak dapat digunakan secara eksperimen. Artinya kalau misalnya dilakukan percobaan menggunakan kalorimetri itu susah, maka kita bisa menggunakan hukum Hess ini. Nah, misal ya ada suatu reaksi yang berlangsung A menjadi B. Nah, kemudian ada yang reaksi yang secara tidak langsung, misalnya A itu menjadi B itu harus melewati C. Jadi kalau misalnya
ibarat kata ini ya, kalau misalnya kita mau ke Surabaya nih, kita bisa naik tol kan. Dari tempat kita langsung ke Surabaya gitu naik tol. Tetapi kalau misalnya tolnya lagi diperbaiki mungkin atau lagi macet atau mungkin ada kerusakan, maka kita tidak bisa lewat tol. Nah, oleh karena itu kita butuh untuk melewati jalur yang lain. Nah, itu adalah maksud dari reaksi secara langsung dan reaksi secara tidak langsung. Jadi kalau misalnya reaksi secara tidak langsung, kita reaksi ini tidak bisa langsung berubah menjadi B, tetapi harus menjadi C dulu, kemudian C ini baru bisa berubah menjadi B. Gitu. Nah, maka kalau yang reaksi langsung delta H itu adalah X kalori, X kilokalori. Tetapi kalau di sini delta H-nya menentukan delta H2 yaitu B kilokalori dan delta H3 C kilokalori. Nah, nanti berarti delta H-nya itu adalah penjumlahan dari B plus C. Nah, misal A menjadi B itu harus lewat D dan E. Berarti ada A menjadi D, kemudian D menjadi E, kemudian E menjadi B. Nah, di mana delta H-nya itu ada masing-masing. Berarti untuk A menjadi D itu delta H-nya A. D menjadi E, delta H-nya B. Kemudian E, B itu deltanya E. Maka berlaku hubungan. Berarti delta H total itu adalah delta H A plus D. Jadi yang tadi kan misalnya ya, yang dicontohkan itu adalah delta hanya adalah B plus C karena ada melewati C. Nah, kalau yang ini itu melewati D dan E, berarti delta hanya ada 3 di sini. Nah, untuk mencari delta hanya berarti delta hanya bisa dicari dari delta H2 ditambah delta H3 untuk reaksi yang tadi sebelumnya. Nah, kalau yang ini melewati D dan E, maka delta hanya adalah delta 4, delta H5, dan delta H6. Kalau misalnya dibuat menjadi bagan, itu seperti ini. Suatu zat A itu bisa berubah menjadi zat B. Nah, ini nilainya adalah X kalori, misalnya. Nah, kemudian ada juga bisa melewati jalur yang lain di sini. Misalnya A berubah menjadi C, kemudian dari C berubah menjadi B. Nah, maka di sini ada delta B-nya, kemudian di sini ada delta C-nya. Kemudian di sini kalau misalnya A menjadi B itu harus melewati 2, melewati D dan E, maka kita bisa tulis berarti ada delta H ke, ini kan kalau di sini kan delta H1, delta H2, delta H3, maka ini delta H4, delta H5, delta H6. Nah, ini disimbolkan kalau misalnya delta H4 itu adalah A kecil, kemudian delta H5 itu adalah D kecil, delta H6 adalah E kecil. Nah, berarti untuk menjadi A menjadi B, maka membutuhkan delta H4, delta H5, dan delta H6. Kemudian kalau yang di sebelumnya, nah ini berarti membutuhkan A menjadi B, berarti butuh delta H2 dan delta H3. Nah, seperti ini. Ini adalah jalurnya. Nah, kalau misalnya tidak bisa ditentukan misalnya lewat eksperimen, terlalu sulit, maka kita bisa menggunakan melalui perhitungan seperti ini ya, dari hukum Hess. Nah, misal di sini diketahui soalnya ya. Jadi, hidrogen plus oksigen itu bisa menjadi H2O2. Gitu. Nah, tapi di sini ternyata hidrogen ditambah oksigen itu bisa menjadi H2. Kemudian dari H2 itu baru bisa menjadi dari H2O baru bisa menjadi H2O2. Ini kalau misalnya dihitung 2H2 ditambah O2 menjadi delta H-nya adalah minus 136. Kalau misalnya di sini H2 plus O2 langsung jadi H2O2, maka delta H-nya adalah min 44,8 kilokalori. Nah, kita diminta untuk menghitung delta H dari satu reaksi. Nah, ini kan 2H2O, itu kalau misalnya diuraikan, itu kan dapat menjadi 2H2O plus O2. Nah, kalau misalnya ini bisa kita tulis ya, reaksi yang tadi.
yang diketahui ini kan 2H2O plus O2 menjadi 2H2O, delta hanya minus 136. Nah, kemudian untuk H2 2H2 kemudian menjadi 2H2 plus 2O2 itu bisa delta hanya plus 89. Ini kenapa bisa 9? Karena kalau misalnya pembentukan H2O2 delta hanya negatif, maka penguraian H2O2 delta hanya positif, sehingga delta hanya positif. Kenapa nilainya bisa 89? Karena untuk menguraikan H2, 2H2 ini ternyata di sini koefisiennya 2 depan H2 ini. 2 ada 2, sehingga ini plus 44,8 itu dikalikan 2. Jadi kenapa nilainya positif? Seperti itu tadi sudah saya jelaskan. Jadi ada penguraian H2O2 menjadi H2 plus O2, sehingga delta hanya bernilai positif. Nah, kemudian karena ini di sini untuk 1 mol ya. Nah, sedangkan di sini coba kita lihat berarti ada 2 H2O2, berarti dikalikan 2, sehingga nilainya adalah plus 89,6 kilokalori. Nah, kita kembali ke soal, hitung delta untuk reaksi 2H2O2 menjadi 2H2O plus O2. Berarti untuk menjadi 2H2 kita bisa coret ya. Kalau di sini itu kan 2H2 di sebelah kiri tanda panah. Kemudian di sebelah kanan tanda panah, berarti bisa kita hilangkan. Karena sama. Kemudian di sini oksigennya ada 1, di sebelah kanan oksigennya ada 2. Nah, maka yang oksigen ini bisa kita coret, kemudian yang di sini sisa 1 oksigennya, sehingga ketika dijumlah sebelah kiri tanda panah tinggal 2H2. Kemudian yang ada 2H2O plus O2. O2 ini dari mana? Karena yang ini 1O2, yang ini 2O2. Sehingga kalau misalnya setara, kan sama-sama hilang, dihilangkan. Sehingga di sini tinggal 1. Itu. Nah, 2H2O karena memang sebelah kanan dan sebelah kiri tanda panah sudah ada, bisa saling dihilangkan. Begitu. Jadi sehingga nilai delta-nya tinggal dijumlah minus 136 ditambah 89,6, nilainya adalah minus 46,4 kilokalori. Nah, untuk soal selanjutnya, jadi diketahui C ditambah O2 itu bisa menghasilkan CO2 dengan nilai delta H minus 94 kilokalori. Kemudian H2 plus O2 plus setengah O2 itu bisa menjadi H2O. Kenapa ini setengah? Karena ini kan H2O di sebelah kanan itu kan hanya jumlahnya ada 2 karena indeksnya di sini 2. Di sebelah kanan kiri ada sebelah kiri ada 2, berarti sudah setara hanya. Kemudian yang di sebelah kanan ini O-nya 1. Kalau seandainya tidak ada, berarti kan O-nya di sebelah kiri 2. Oleh karena itu dikalikan setengah. Nah, biar bisa 1. O di sebelah kiri 1, O di sebelah kanan 1, berarti sudah setara. Kemudian untuk ini, untuk pembentukan C2H6, lihat kesetaraannya, jumlah atom yang di sebelah kiri 2, C-nya, ya, jumlah atom yang di sebelah kanan, C-nya 2. Sehingga dia setara C-nya. Kemudian yang di sebelah kiri ini hanya ada 6, di sebelah kanan hanya ada 6, berarti sudah setara. Nah, kemudian pertanyaannya ditanyakan berapa delta reaksi pada senyawa berikut. Nah, berarti kita ditanya delta reaksinya. Nah, untuk menjawab ini berarti kita bayangkan di sini sebelah kanan. Kita mulai dari sini
itu ya nomor 7. C plus O2 menjadi kiri CO2 di sebelah kanan ada di sini. Nah, oke, berarti data ini dibutuhkan. Kita tulis. Kita tulis dulu. C plus O2 menjadi CO2. Nah, kemudian yang kedua, H2 di sebelah kiri dibutuhkan. Oh iya, enggak dibutuhkan, tapi O2 dibutuhkan enggak? O2 dibutuhkan. Kemudian H2O di sebelah kanan dibutuhkan enggak? Oh, dibutuhkan. Berarti dia sudah tetap begini reaksinya. 6 C2H6. Nah, C2H6 ini padahal butuhnya ya. Kalau misalnya reaksinya butuhnya yang C2H6 itu di sebelah kiri sebagai produk, maka dia dibalik reaksinya. Nah, kalau reaksi dibalik C2H6 menjadi 2C plus 3H2, maka delta H-nya yang tadinya negatif jadi positif. Nah, delta H-nya berubah di sini. Nah, gitu. Kemudian ini agar ini ya, kita kan membutuhkan 2CO2 di sebelah kanan, di sini di soalnya. Berarti ini harus dikalikan 2 koefisiennya. Nah, akibatnya apa kalau 2 ini dikalikan CO2, maka C yang sebelah kiri juga berubah. Akhirnya menjadi 2C dan 2 karena oksigen sebelah kiri, sebelah kanan 4 jumlah atomnya, sehingga delta hanya tadi kan -9,4 karena dikalikan 2 maka. Kemudian yang kedua, H2 plus setengah O2 menjadi 2H2O. Yang kita butuhkan berapa? 3H2O. Berarti di sini harus dikalikan, koefisiennya harus ditulis 3. Nah, ini kalau misalnya 3, oke, menjadi 3H2O. Akibatnya apa kalau misalnya menjadi 3H2O? Maka ini berubah juga. Karena apa? Karena di sebelah kiri dan kanan harus sama. Di sini hidrogennya ada 6. Di sini menjadi 6. Kemudian O di sini 3. Berarti agar O-nya di sini juga 3, maka dikalikan 3 per ini di ini kan dengan apa akibatnya? Berarti harus dikalikan juga. Ini jadi minus 68 ini hasilnya minus 68 dikalikan 3 karena di sini harus ada 3 sehingga nilainya minus 204 kilokalori. Nah, kemudian untuk menyatakan reaksinya, maka tinggal dijumlahkan C2H6 ditambah ya 7/3 karena ini 2C kan di sebelah kanan juga ada C, maka bisa saling menghilangkan karena sama. Kemudian di sini ada 3H2O dengan sebelah kanan. Nah, sehingga nanti kalau sebelah kiri ada apa saja? C2HO2 plus 3H2O. Dengan delta H berapa ini kalau ditotal? Minus 372 kilokalori. Baik, di sini materi untuk pengenalan termokimia dan juga hukum Hess. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.